Kalau ada anak meneruskan kebaikan orang tuanya, maka saat masuk surga itu anaknya dipanggil untuk menggandeng kedua orang tuanya. Lewat tengahnya taman indah surganya. Saya bacakan ayatnya. Jannatu 'adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar dipanggil oleh Allah, bukan satu dua, semua keluarganya. Jadi kalau normal hisab itu kan, fulan, Ali Hidayat datang, Lutfi datang, Andre datang, Andi datang. Ini tidak. Satu keluarga besar, Anif, hambaku datang. Siapa mereka ini? Wa man salaha min abaihim. Anaknya pertama disebut, anaknya. Gandeng bapak ibumu yang soleh itu, yang telah kemudian menanamkan legasi amal yang kau teruskan. Ini Allah yang firmankan. Kalau ayah memulai, itu wajar. Tapi kalau anak cucu mengikuti, itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya nasihat para nabi itu sebelum meninggal, yang dikumpulkan anak-anak itu bukan persoalan warisan harta, tapi meneruskan kebaikan yang telah kemudian dikerjakan orang tuanya. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 133 dan kalimatnya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pernah enggak Anda dengar kisah viral tentang Nabi Yaqub? Bukan cuma punya anak Yusuf, punya anak 12, ada Benyamin, ada Yahuda dan sebagainya. Bukan itu. Sebelum wafat jadi kumpulkan anak-anaknya, ditanya, kalau bapak meninggal, kalian bagaimana amalnya? Apa jawab mereka? Qalu na'budu. Ya bapak, jangan khawatir. Setelah ayah Anda meninggal, tanamkan dalam hati bapak yang dalam, kami tidak akan pernah keluar dan menyimpang dari nasihat-nasihat ayah untuk meneruskan amal-amal kebaikan ayah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Semoga Allah muliakan guru-guru kita, menyehatkan, merahmati, dan memberikan kemampuan kita meneladani kebaikan-kebaikan beliau. Saya teruskan. Kata anak-anaknya yang Pak, jangan khawatir. Amal-amal yang telah Bapak tinggalkan kami teruskan. Kami tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Pastikan supaya Bapak pulang ikut tenang. Begitu Yakubnya meninggal dalam keadaan tenang, diteruskanlah oleh putra-putra ini. Ada Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf lebih sukses dibandingkan ayahnya. Boleh jadi putra beliau mungkin usahanya ada yang lebih sukses daripada ayahnya. Tapi penilaian pertama dalam Al-Quran, apakah kesuksesan itu mengantarkan pada amal soleh yang pernah ditinggalkan oleh ayahnya? Maka saya mohon pada keluarga besar, tidak sekedar kita bahagia banyak jamaah datang mendoakan, tidak sekedar kita bangga dan haru ada video yang telah menanamkan pesan-pesan kebaikan. Tapi pertanyaan besarnya, siapa di antara keluarga besar yang mau menggandeng beliau sebagai kebahagiaan saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teruskan, fokus. Wa azwajihim, dan istri-istri. Jadi ayah sama ibunya, anak gandeng pasangan masing-masing. Terakhir, tadi saya lihat ada cucunya, ada cicitnya, beliau bilang buyutnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dzurriyyah. Tidak berhenti sampai ke anak, wa dzurriyyatihim, sampai ke anak cucu. Jadi kisahnya tuh begini, keluarga besar datang. Setelah itu gandeng masing-masing. Yang sudah menikah berpasangan gandeng. Nanti bapaknya minta digandeng. Ya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Cucu-cucunya diminta bergandengan. Itu belum dahsyat. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Lalu malaikat diperintahkan berjejer setiap pintu surga untuk menyambut satu keluarga besar itu. Fokus. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad. Fokus baik-baik. Selamat kata para malaikat. Jadi setiap lewat pintu surga selamat, lewat pintu surga selamat. Apa jawaban selamatnya? Izin. Bima sabartum, selamat karena Anda sabar meneruskan kebaikan yang telah dirintis oleh keluarga besar. Jadi saya mohon amanat 99 masjid itu usahakan selesai. Anak-anak yatim yang beliau rawat teruskan. Kalau punya database ya, majlis-majlis ilmu, klinik yang beliau pesannya apa tidak di situ.
Nah, kita yang hadir, bagian dari keluarga, jauh dari keluarga Haji Hanif ini, kita siapkan rencana. Ingin seperti itu. Ya, jadi bukan sekedar dengan informasi. Dari sekian banyak kebaikan, ya tidak usah semuanya. Apa yang bisa kita lakukan dari situ? Alhamdulillah, beliau yang bangun masjidnya, saya besok ingin titipkan mushaf di dalamnya. Ya, begitu dibacakan, Nun, cuma satu memang hurufnya, tapi 10 kebaikan pahala. Kalau Anda titipkan pada penghafal Quran, Haji Hanif merawat penghafal Quran yang sangat banyak, di antaranya yatim piatu. Ayo kita belajar dari situ. Pulang dari sini, jangan lihat anak orang dulu. Anak kita di rumah siapkan jadi penghafal Quran, supaya gandeng kebaikan. Jelas? 2. 3 bagian terakhir. Ini poin yang sangat penting sebelum kita berdoa untuk jeda ke Jumat. Ini Sayyidul Ayyam. Saya ulangi dari yang pertama supaya kita gak lupa. Jaga fisik kita dengan saling menjaga diri dalam kebaikan dan berinteraksi secara sosial dengan nilai-nilai kemuliaan. Jangan isi kehidupan kita disibukkan dengan berbuat maksiat, termasuk memutus silaturahmi, saling mencela, saling merendahkan. Contoh beliau yang telah meninggalkan kita dengan amalan yang tadi disampaikan. 2. Tidak ditampilkan amalan soleh orang wafat itu kecuali untuk diteruskan oleh keluarganya atau diteladani oleh orang-orang yang mengetahuinya. Izin, tadi saya baru sebutkan 1, sedekah jariyah. Jadi ini setiap yang sholat nanti Jumat nih, sekarang taklim beliau tinggal terima itu. Tinggal terima. Nanti lihatnya saat masuk ke alam kubur. Ya, saat masuk baru dirasakan. 2. Ilmin yuntafa'u bihi. Ada ilmu yang pernah diajarkan, itu diteruskan. Saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, tapi hanya mengingatkan anak-anak beliau dan cucunya. Saya yakin selama hidup itu pasti ada petua-petua beliau yang baik. Teruskan, ajarkan lagi. Beliau mungkin pernah mengajarkan jangan tinggal sholat. Beliau mungkin pernah mengajarkan bersabar ketika menjalani usaha, berbuat yang jujur, itu ilmu. Ya, jadi mohon maaf nih, izin cucunya, anaknya, kalau ada bawaan malas sholat, ingat beliau rahimahullah. Ingat buyut, ingat ayat. Dan cahaya nggak sampai.